Hai, aku Trian dari podcast Your Listeners. Aku siap dengerin cerita-cerita kamu karena aku tahu banget gimana rasanya gak pernah didengerin. Jadi mari kita bercerita sama-sama, biar dunia jadi jauh lebih tenang dan gak berisik lagi. So, make sure kalian udah subscribe channel YouTube aku dan follow juga podcast Your Listeners yang ada di Noise dan juga Spotify. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengerin cerita tentang sayangnya kita cuma virtual, kita gak nyata. Cerita ini dikirim dari Gita yang bertemu Daniel secara virtual. Halo Gita, semoga Daniel juga lagi dengerin ini ya. Salah satu manusia Jogja yang aku pengen banget ketemu sama dia. Jadi POV aku di sini adalah Gita, oke? Tahun 2018, aku ketemu Daniel secara nggak sengaja dan berani banget ngejadiin dia sosok yang paling berharga buat aku. Karena dia tuh bisa bantu aku sembuh dari masa lalu yang bisa dibilang aku depresi. Dan aku lagi butuh banget orang yang bisa dengerin aku. Kala itu Tuhan ngasih dia buat jadi teman ceritaku. Yang aku tahu dia tinggal di Jogja. Bisa kalian bayangkan lah gimana hangat, ramah, dan santunnya dia sama aku. Itu kenapa aku ngerasa nyaman buat jadiin dia sebagai rumah, tempat buat aku pulang. Karena dia bisa jadi siapapun dalam satu tubuh. Dia ajaib banget intinya. Sebelum ngejadiin dia sosok rumah buat aku, kayak kebanyakan orang pada umumnya, awalnya aku ragu. Aku kepikiran kayak mungkin ini bakalan sama kayak orang-orang yang datang sebelumnya. Mungkin cuma penasaran aja. Tapi anehnya, sama dia juga aku bisa mulai percaya sama orang baru lagi. Yang padahal sebelum ketemu dia secara virtual, aku udah mati rasa. Karena aku trauma dengan yang namanya perasaan berlebihan yang orang-orang sering bilang itu cinta. Dan sampai sekarang aku gak pernah tahu wajah ataupun suaranya. Tapi herannya sama dia, aku bisa lupa sama seseorang yang udah pernah dalam banget naruh lukanya. Dan gak jarang, setiap kalimat-kalimat yang keluar dari typingnya itu tuh kayak obat yang mungkin selama ini aku butuh dan aku cari. Rasanya tuh campur aduk banget. Di satu sisi aku seneng banget bisa nemuin dia, tapi di sisi lain aku sedih. Karena aku gak bisa megang dia, meluk dia, atau bahkan natap wajahnya aja aku gak bisa. Sampai akhirnya aku mikir, aku memang harus membuka lembaran baru dalam hidup. Tapi bukannya kayak gini seharusnya. Aku nyaman banget sama dia, tapi aku gak berani namain dia sebagai pacar. Buat aku, dia cukup jadi rumah yang gak pernah kelihatan aja. Sama dia aku belajar banyak banget tentang kehidupan, tentang keras dan terjalnya dunia, dan bahkan dia yang selalu nguatin aku tiap kali aku butuh pundak. Aku tahu ini semua gak nyata, tapi kenyataannya kayak gitu. Dan setelah beberapa tahun kemudian, semuanya berlalu gitu aja. Kita lost contact. Aku gak tahu dia sekarang ada di mana dan lagi ngapain. Tapi yang jelas, ketika dia hilang, aku juga kehilangan rumahku.
Mungkin buat beberapa orang sulit percaya sama hubungan virtual. Tapi buat manusia-manusia kesepian seperti aku, hubungan virtual itu membantu banget. Aku jadi bisa banyak ngobrol. Aku bisa saling bertukar pikiran. Setidaknya, aku bisa punya teman. Entah, mungkin karena aku terlalu muak dengan dunia nyata, aku nggak tahu. Yang jelas, dia bisa nemenin aku lewat kata-kata aja, itu udah cukup banget buat aku. Kayak, ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak harus ada secara nyata. Kamu cukup jadi bayang-bayang aja, aku udah nyaman banget. Kalau misalnya waktu bisa nemuin aku sama dia, aku cuma pengen banget bisa meluk dia dan bilang, terima kasih ya. Karena bahkan sampai cerita ini ditulis, masih dia satu-satunya orang yang selalu aku rindukan. Aku pengen dia balik lagi. Bahkan kalau aku harus ke Jogja dan nyariin dia dari banyaknya manusia yang ada di Jogja, aku bakal lakuin itu. Setelah dengerin beberapa video-video Katrian, yang aku ingat tuh cuma dia doang. Karena ini semua relate. Walaupun kita bukan pacar, tapi kita adalah rumah yang pernah aku temui saat aku lagi jatuh-jatuhnya. Makasih ya Kak, bikin aku tenang, walaupun sampai sekarang aku masih rindu sama sosok Daniel. Sehat selalu Katrian dan semangat ya. Banyak yang dukung kamu di luar sana. Jadi, satu hal yang aku tangkap dari cerita Gita ini adalah kata Jogjanya. Kenapa? Karena bener ya ternyata. Jangan pernah jatuh cinta sama Jogja. Jangankan sama kotanya, sama orangnya aja ternyata bahaya banget. Aku nggak tahu ya, kenapa kebanyakan orang Jogja tuh selalu bisa bikin kita nyaman. Mungkin dari kalian semua ada yang pernah jatuh cinta di Jogja, atau pernah ada cerita lain di Jogja. Please tulis juga di kolom komentar di bawah, karena aku pengen banget dengerin. Atau kalau misalkan kalian punya cerita tentang orang yang ada di Jogja, boleh banget kirim ke email yang ada di bawah juga. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dari cerita Gita ini adalah, dari sekedar kata-kata aja itu bisa ngaruh banget buat seseorang. Apalagi buat seseorang yang sedang kesepian banget. Ya, buat kita, semoga Daniel bisa dengerin ini juga ya. Jangan lupa bilang makasih sama dia, karena dia udah baik banget selama ini. Walaupun kadang kita juga pengen hubungan virtual itu jadi nyata dan bisa kita peluk raganya. Tapi kadang gak bisa. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah punya hubungan virtual dan bisa menjadi nyata. Coba dong cerita juga di bawah, karena aku pengen denger banget. By the way, terima kasih udah dengerin Your Listeners episode kali ini. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita-cerita mereka. Buat kita, makasih udah ngirim ceritanya ke aku. Dan buat sosok Daniel yang virtual ini, yang kayaknya lagi tinggal di Jogja sih, aku juga mau bilang makasih karena udah pernah nyelamatin hidup orang lain. Intinya kalian baik-baik terus deh. Aku Trian, pamitan dulu. Sampai ketemu di episode Your Listener selanjutnya. Dadah.